Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Pati, selaku Pak Mentor kita, Pak Hartono SSI MPD, serta rekan-rekan semua, ya, baik yang dari SMK 3, SMK Jateng maupun dari SLB Kendal. Ya, terima kasih untuk hal itu. Ya. Izinkan perkenalkan, nama saya Jenal Sahroni, ya, mengaku PJOK di SMK Negeri Pati. Yang sebelumnya saya juga ngajar di sini, tapi dulu namanya SMK Bahtera. Ya. Ngajar SMK Bahtera selama 3 bulan, ubah nama jadi SMK Negeri Pati. Jadi kurang lebih dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Ya, selama ngajar pernah mengikuti tes PNS sampai 2 kali dan peringkat kedua. Ya, akhirnya tahun kemarin ikut tes lagi juga peringkat 2. Tapi alhamdulillah dari ada ribet dari pemerintah yang menilainya tahun kemarin bisa dipakai lagi. Ya, akhirnya tidak perlu tes lagi, tapi pakai ambang batas yang kemarin. Alhamdulillah ditempatkan di SMK Negeri 4 Pati. Ya. Itu perkenalan singkat dari saya. Pak Husen, dilanjutkan. Jadi saya akan presentasikan yang pertama itu RHK pimpinan. Yang pertama itu meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Dan RHK individu saya turunkan, artinya saya ada RHK itu 5, tapi nanti saya ambil 3 saja. Yang pertama itu terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen. Yang ini isinya itu modul ajar, CP, ATP, sama absensi anak dan juga asesmen, ya, asesmen penilaian jurnal ngajar guru. Nah, itu berupa dokumen, ya, kita buat dalam 1 tahun, tapi kita bagi menjadi 2 semester, semester 1 dan semester 2. Artinya ada dokumen itu durasinya 6 bulan, ya, bentuknya modul ajar dan kami susun dan kita masukkan di Google Drive untuk RHK ini. Lanjut Pak Husen. Dan yang ini penjabarannya ini perangkat pembelajaran, draft asesmen, daftar nilai, ini penerapan nilai berakhlak, ya. Kami melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan, yaitu mengartikannya sebagai loyalitas atau loyal kalau di nilai berkarakter berakhlak tadi, ya. Untuk terciptanya kerjasama sinergis yang lebih baik, ya. Ada 2, ya, yang pertama itu loyal, yang kedua kolaboratif. Kemudian yang nomor 2, kami mencari referensi dengan cara mencari dan berbagi sumber dan menyenangkan untuk dipelajari peserta didik atau inovatif yang adaptif, ya. Kemudian bekerja sama, meminta saran teman sejawat, serta memperhatikan keselarasan atau metode yang akan digunakan kondisi peserta didik. Nah, ini yang poin kedua, ada adaptif, ada kolaboratif dan harmonis. Adaptifnya kita dengan siswa, kolaboratifnya kita dengan rekan sejawat. Dan juga saya dengan guru PJOK yang lebih senior atau teman yang sesama ngaku PJOK, atau dengan lintas maper, ya. Semisal untuk pembuatan kemarin seperti Google Gemini, ya, kita pakai semua maper kita kumpulkan, baik yang normatif maupun produktif, gunanya untuk melaksanakan pembelajaran kolaboratif kerjasama dengan tujuan untuk praktek bagi kebaikan. Kemudian harmonis, ya, ini adalah hubungan kita, ya, dimanapun tempat kita, harmonis itu selalu harus ada, ya, karena untuk menjaga silaturahmi. Kemudian yang ketiga, menghargai saran dan masukan yang diberikan oleh rekan sejawat dan mentor, juga sama masuknya di harmonis. Dan RHK pimpinan yang kedua yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar atau KOBEL dengan 3 kegiatan praktek baik, ya, yang saya turunkan dari RHK kami, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini kita ada komunitas belajar yang tadi disampaikan Bu Arti, yang ada literasi,
numerasi dan juga impact. Ya. Kemudian rekan-rekan yang lain ya kalau ada kombel baik yang dari K3, SLB Lasem maupun Jateng, bolehlah kami itu diundang untuk di komunitas belajarnya. Ya, tentunya untuk berbagi praktek baik. Ya, kami senang bukan tidak senang gitu. Ya, terkadang saya pun mengikuti kombel ya, tidak hanya yang dari SMK 4, yang dari SMK 2 juga mengikuti, yang dari BTP juga mengikuti. Kan tujuannya untuk sharing, berbagi ilmu tentang praktek mengajar kita gitu. Kalau ada sering kita mengikuti program seperti itu, maka insya Allah kompetensi kita juga bertambah. Nanti yang kita gunakan untuk pembelajaran ke anak juga bisa meningkat gitu. Mungkin bisa dinaik. Nah ini output kegiatan ya. Indikator kinerja guru untuk kegiatannya berupa sertifikat kegiatan tadi yang komplit ya, penerapan nilainya berakhlak. Nilai yang berakhlak yang pertama membuat jadwal praktek selama 6 bulan ke depan, ini maksudnya akuntabel ya. Kemudian melaksanakan praktek baik, itu juga masuk akuntabel. Kemudian saya mengisi daftar hadir karena di setiap pelaksanaan kombel-kombel ini mesti ada jadwalnya yang sudah sistematis dan terstruktur. Lihat siapa yang mengisi, siapa yang jadi narasumber, di mana tempatnya ada jadwalnya semua. Kemudian pelaksanaannya juga akuntabel, benar-benar dilaksanakan. Tidak hanya istilahnya itu kalau orang pakai hapus-hapus tunda, tapi memang benar real adanya. Kemudian yang ketiga ada daftar hadirnya. Next Pak. Ini yang ketiga ada pimpinan ya, yang nomor 3 ini meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui narasumber berbagi praktek baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Kemudian saya turunkan di RHK individu kami, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini saya ambil satu sertifikat PMM, satu topik biasanya ya. Kemarin sudah dapat, alhamdulillah. Tapi itu hasil dari saya ngeyel Bapak Ibu rekan-rekan. Ya, saya mengajukan banding. Karena saya mengajukan 3 kali disuruh revisi lagi. Akhirnya yang keempat saya mengajukan banding. Tolong ditelaah lagi seperti apa yang benarnya itu biar saya pun paham, karena saya sudah sesuaikan dengan sekarang kan ada YouTube itu, ada channel YouTube, saya sudah mendengarkan, tak ringkes, tak buat PPT lewat Canva, kemudian tak share ke teman, ada juga timbal baliknya, umpan baliknya sudah tak sampaikan, dan juga dokumentasinya ada. Kenapa sampai 2 kali? Akhirnya banding saya diterima dan dapat sertifikat. Itu pengalaman saya bikin PMM guys, salah satu topik perencanaan pembelajaran SMK kayaknya. Sepele tapi kalau kita dapat ya. Yang selanjutnya kegiatan dan tahapan ya, dikatakan dulu. 1. Menyusun jadwal rencana kegiatan. Yang kedua, melaksanakan pengerjaan satu topik yang ada di PM sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, membuat aksi nyata satu topik. Output kegiatannya berupa sertifikat kegiatan. Lanjut. Ya ini ya penilaian nilai-nilai berakhlak untuk kami. Yang pertama, satu topik di PMM itu akuntabel ya, kalau kita benar-benar mengerjakan. Dan yang kedua, menelaah topik dan membuat aksi nyata, itu juga akuntabel karena kita memang mengirimnya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan satu sertifikat dari PMM. Dan yang keempat, melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan untuk terciptanya kerjasama sinergis yang lebih baik. Kemudian yang nomor selanjutnya, mencari referensi dengan cara mencari berbagai sumber untuk dipelajari. Ini maksudnya inovatif dan aktif. Kemudian yang nomor 6, menghargai saran dan masukan yang diberikan teman sejawat dan mentor. Ini harmonis ya. Ini gambaran dari RHK kami ya, yang dijabarkan oleh Pak Kasek, kemudian kami turunkan sebagai RHK kami dalam 6 bulan ini ya. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, jabaran RHK saya ya, dari teman-teman dan juga dari Pak R atau Pak Rektor, barangkali ada masukan. Monggo Pak. Baik.
Sekarang bertanya kenapa RHK itu Bapak Guru itu kok harus searah dengan kepala sekolah? Bahwa kan guru jabatan fungsional, jadi diberi kewenangan untuk eksplorasi apapun bagaimana murid transformasi dalam kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu? Ya, jangan. Dia analogikan kepala sekolah mau ke Cirebon, dengan mau ke Surabaya. Namanya gotong royong kan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Kepala sekolah mau ke Cirebon ya, namanya juga harus ke Cirebon. Kepala sekolah mungkin lewat jalan tol ya, karena selanjutnya murid. Dulu kan harus step by step ya, karena membawa manusia dengan tidak membawa manusia beda betulnya. Gitu? Dulu Pak Albawa tuh ya, dia menganalogikan supir. Sama, Bapak Ibu guru profesinya seperti supir. Indikator supir yang baik apa Bapak Ibu? Menurut kakak? Polisi, harus itu ya. Apapun wajah, patuh hukum ya, SIM. Bahwa praktek nyupir kacau seperti di SIM sih. Kedua apa? Kapal jalan benar basuh ya. Jadi supir mau sekolah masuk. Tidak menguasai lapangan itu. Ya, ketiga. Membawa penumpang orang entah-entah ya, orang mabuk. Pak, selamat sampai tujuan. Guru seperti supir kenapa? Terus apa? Dia nyupiri muridnya, tapi juga mengajari muridnya untuk jadi supir profesional. Paling mudah untuk menganalogikan memang itu. Supir itu. Supir ini apa ya tadi indikator ya? Oh pengandalan jadi jajannya, nah, berarti setelah itu ya diinformasikan ini destinasi wisata bagus-bagus. Supir kan sekaligus tour leader kan bisa ya Pak? Bisa. Supir di Malang. Supir Malang ada. Jadi Pak Abang memberi ilustrasi seperti supir. Supir yang baik ya Pak, supir yang berakhlak tadi. Bukan berakhlak tapi sembunyi gitu. Terus apapun labelnya ya. Termasuk kepala sekolah pun RHK-nya juga harus nyambung dengan kata bukan ke kasih SMK. Kasih SMK kata B3, kasih SMK baru ke kata B3 dengan Kadisdikbud. Kadisdikbud dengan visi-misi Pemprov Jawa Tengah selaku PT Kapitan pejabat pembina kepegawaian. Hanya sekarang di PMN dituntut disambung-sambung agak mana ya Bapak Ibu? Tapi kata kuncinya akhirnya ketemu ya berarti. Ini kan kalau kebanyakan kan berbagi praktek baik, komunitas belajar, apalagi rekan sejawat. Mesti kata-kata kuncinya gitu loh. Kepala sekolah itu juga memilih itu. Gak bisa ngarang diri. Aku harus gawe RHK mau beli mobil dinas HIS baru. Suruh milih aku tulis itu. Tapi nggak boleh seperti jadi kan saya juga milih sudah ada apa item-itemnya gitu. Kok poinnya 100 semester 1 tak isi penggerak kalau itu langsung muncul itu penggerak berapa itu 128 ya? Iya Pak. Saya baru lulus kan. Belum penggerak harus langsung. Oke, terus semester 2 sekarang nggak pakai penggerak biasa. Ternyata saya poin besar itu intinya berbagi dengan sesama ya. Mesti poinnya besar Bapak. Oh, ternyata berbagi itu apa? Rezeki kalau amale gede itu ya bener. Jadi cek aja berbagi itu poinnya mesti angka kreditnya paling besar dibanding anggo awake dhewe ulang. Itu Pak. Tadi kapan ya Pak? Masih merah. Triwulan 2 aman. Ya sudah ya. Daerah ini kita kerja Pak. Bisa. Serdik itu awal tahun anggaran ya? Ada nggak yang punya pengalaman serdik cair tengah tahun anggaran? Pemahaman gue awal tahun anggaran. Lu sabar Pak ya. 1 Januari 25 lo lagi proses lagi. Selesai gitu ya, tahun anggaran ya? Tahun anggaran. Walaupun serdik turunnya Januari ya, tetap nunggu tahun.
Baik itu Pamungkas ini. Monggo satu yang mandoli. Pak Musa ini dulu nih. Pak Buida tukang foto. Mangga Pak Glenn. Terima kasih. Terima kasih untuk umpan baliknya. Saya rasa untuk pemaparan seminar ini untuk Pak Zainal sudah sangat baik dan jelas. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Glenn. Terima kasih Pak Glenn. Pak Ed, mohon izin, tadi saya dipeseni duit Pak Tito sama Mas Tri Pak. Nanti ketika menutup presentasi jenengan, tolong saya dibacakan pantun. Ini mohon izin Pak Ed menyampaikan pantun Pak. Katanya buat samu pulang. Siap. Sudah siap. Sampun bau ya. Nanti kita minta kepala sekolah untuk berpantun. Begitu saya langsung tak bisa jadi itu saya. Ya rekan-rekan nanti bilang cakep gitu. Nah, ke SMK 4 untuk presentasi. Operatornya Kak Sahroni. Mari kita saling berkolaborasi. Jangan sampai putus silaturahmi. Terima kasih.